Hai guys, balik lagi bareng gua, Iwo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, gua bakal nyeritain pengalaman horor seseorang dalam episode Setan, cerita setan. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang dialami oleh seseorang, panggil aja si Dewi dan suaminya. Kejadian awalnya tuh gini guys, di tahun 2018 ada pasangan suami istri yang pengen ngontrak di salah satu kampung guys. Sebut aja kontrakan si Abah, karena yang punyanya ya emang udah tua. Kontrakan yang ditempati mereka ini ada paling ujung di kampung itu, dan di depan kontrakannya itu masih banyak sawah-sawah. Si Dewi bilang kampungnya ini masih sedikit sepi guys. Kontrakannya ini ada 4 pintu guys, 2 pintu di belakang dan 2 pintu lagi di depan. Gak tahu tuh kenapa kontrakannya itu nggak saling ngadep-ngadepan kayak umumnya. Ini malah saling membelakangi gitu guys. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua ini sepakat buat ngontrak di situ. Keesokan harinya, si Dewi ini siap-siap sama suaminya buat pindah nempatin kontrakan si Abah ini. Sambil diantar nih sama keluarganya juga berangkat. Akhirnya sampailah si Dewi ini di kontrakan bareng keluarganya. Si Dewi ini nempatin kontrakan yang di depan, sebelahan tuh sama si bapak yang kerja di restoran ayam cepat saji. Kerasa hari mulai sore menjelang maghrib. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan gak ada hambatan apa-apa. Terus keluarga yang nganterin dia pun pamit buat pulang. Singkat cerita, dia tinggallah sama suaminya di kontrakan itu. Hari ke hari masih kayak biasanya digas, gak ada kejadian yang aneh-aneh. Terus jalan 2 bulan juga sama, belum ada kejadian yang aneh-aneh. Nah, awal mula kejadiannya ini gini guys. Malam minggu, suaminya ini ngajak dia buat lihat air mancur dan pameran benda-benda pusaka yang ada di alun-alun. Beneran pas menyambut malam 1 Suro. Jadi benda-benda pusaka ini dimandiin, diritualin, didoain dengan kepercayaannya masing-masing. Katanya sih seru sama rame juga. Tanpa pikir-pikir, mereka berdua ini berangkat jam 4:30-an lah. Berangkat tuh mereka. Nah, di perjalanan ini masih ngobrol, ketawa-ketawa. Terus pas nyampe alun-alun, ternyata parkirannya ini penuh guys. Bisa parkir sama sekali. Ngobrol bentar nih mereka di motor. Maha iya, pinu, kata si Dewi. Motor dari Baeneng, dengan parkiran nu kosong, tapi ulah daun alun, kata suaminya. Jadi mereka berdua ini mutusin buat putar arah, tapi nyari parkiran yang gak daun alun. Putar arahnya ini gak kayak biasanya guys. Jadi harus ngikutin jalan lalu lintas lagi. Nah, di sini nih masalah pertamanya itu muncul. Yang harusnya putar arah 4-5 menit, ini malah lama nggak balik lagi ke arah alun-alun. Dan dengan pedenya mereka ini jalan terus tanpa nanya ke orang-orang sekitar, seolah-olah tahu padahal nggak tahu mereka ini. Ya karena baru pindah, jadi kurang tahu jalan daerah-daerah situ. Pas di jalan, si Dewinya ini punya firasat nggak baik. Coba berhenti dulu sebentar, kata si Dewi. Oke, kata suaminya. Kayaknya nyasar deh kayak makin jauh gitu, kata si Dewi. Ya udah, kita nanya ke tukang warung aja sambil ngisi bensin, kata suaminya. Akhirnya mereka berdua ini berhenti di pinggir warung sambil ngisi bensin. Sekalian suaminya ini nanya ke si bapak warung, Pak mau tanya, ini daerah mana ya? Oh, daerah, kata si bapak. Agak kaget suaminya karena sedikitnya dia ini tahu daerah situ atau pernah dengar gitu daerah-daerah situ. Dan setelah itu dia nanya lagi, kalau ke alun-alun kemana ya Pak? Si bapaknya ini ngasih tahu jalan gini gitunya. Mereka pun mengikuti apa yang disampaikannya tadi. Makasih Pak, kata suaminya sebelum berangkat lagi. Jalanlah mereka berdua ini guys, agak lama tuh. Nah, sepanjang perjalanan mereka ini baru ngeh, kok jalannya balik lagi, kayak diputar-putar gitu guys. Mulai sedikit panik nih mereka berdua. Akhirnya suaminya ini ngeberhentiin motornya di pinggir jalan. Neng kok nggak nyampe-nyampe ya? Aneh nggak sih? Kata suaminya nanya. Iya kayak balik lagi ke jalan yang ini, kata si Dewi. Coba tenang dulu, kata suaminya. Iya, kata si Dewi. Berdoa tuh mereka berdua guys. Jadi biar dikasih tahu jalan yang bener gitu. Gak lama suara azan maghrib itu kedengeran. Allahu Akbar, Allahu
Siapa yang nggak panik coba? Dari jam 5 sampai azan maghrib, mereka ini nggak balik lagi ke alun-alun. Singkat cerita, mereka jalan lagi. Dan alhamdulillah guys ya, mereka berdua ini nyampe balik lagi ke alun-alun setelah berdoa tadi. Mereka nonton air mancur, benda-benda pusaka, dan bahkan ada kuda lumpingnya juga guys. Setelah selesai nonton dan makan juga, akhirnya mereka ini mutusin buat pulang ke kontrakan. Nah, ini kejadian awal di kontrakannya guys. Pas nyampe di kontrakan, salahnya mereka berdua ini, mereka nggak bersih-bersih dulu sebelum masuk dan nggak sholat dulu. Dia malah langsung istirahat nih mereka berdua ini, terus tidurlah mereka berdua ya kan. Pas tidur, ternyata si Dewi ini mimpi guys. Mimpi ada sosok laki-laki tinggi besar narik-narik si Dewi, nggak tahu mau dibawa kemana. Si Dewi ini akhirnya bangun, capek, ngos-ngosan. Sementara suaminya ini tidur pules. Dan akhirnya si Dewi pun juga ikut tidur lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi perut si Dewi ini mules banget guys. Dikira dia ini pengen pup, tapi ternyata bukan guys. Ini malah keluar gumpalan-gumpalan darah gede, banyak banget. By the way, si Dewi ini belum haid guys selama 2 bulan. Dan di situ dia langsung lemes, langsung dong nelpon suaminya yang lagi kerja. Udah tuh. Dan ternyata pas suaminya pulang, si Dewi ini ngejoplak, pingsan dia guys. Dan setelah mimpi itu, dia sakit guys selama 2 minggu. Kalau kata dokter sih tipes. Selama dia sakit ini, dia pulang dulu ke rumah orang tuanya. Jadi kontrakannya ini kosong. Singkat cerita, si Dewi ini sehat, balik lagi ke kontrakannya sama suaminya. Pas balik lagi ke kontrakan itu, wow, ternyata jadi banyak gangguan guys. Pagi itu si Dewi lagi nyapu-nyapu di halaman depan. Kebetulan ada si bapak yang ngontrak di sebelahnya juga. Terus dia nanya, "Teh, saya dengar kalau malam si Teteh mandi terus ya. Emang nggak dingin mandi malam-malam?" Kata si bapak sambil ketawa gaje. Kaget dong dia. "Hah? Orang saya baru pulang lagi ke kontrakan," kata si Dewi dalam hati. "Waktu kapan Pak? Soalnya 2 minggu kemarin saya sakit, terus pulang dulu ke rumah orang tua. Ini tadi pagi juga baru pulang ke sini," kata si Dewi. Terus muka si bapaknya ini langsung bingung guys, sambil mau berangkat kerja. "Oh, mungkin saya yang salah dengar," kata si bapak. Dan gara-gara obrolan tadi, si Dewi ini jadi kepikiran terus guys. Mana belum mandi, suami juga lagi kerja pagi, kata si Dewi dalam hati. Mandi nih dia sekitar jam 11 siang. Dan ketika mau sikat gigi, dia pencet tuh odol ke sikat giginya. Pas dia mau nutup odolnya lagi, odol yang disikat giginya itu hilang guys. Nggak tahu kemana. Dalam hatinya dia ngomong gini, "Oh, mungkin jatuh." Tapi pas dia cek lagi ke bawah, ke bak mandi, terus udah dicek semuanya, udah itu hilang gitu aja, nggak tahu kemana. Terus dia mikir positif lagi nih, "Oh, mungkin ke bawah kali sama air, kebuang." Nggak pakai lama, dia mencet lagi tuh odol ke sikat giginya. Langsung nyikat gigi dia, nggak nutup odolnya lagi. Nah, pas dia sikat gigi, pluk, ada yang jatuh di atas kepalanya dia guys. Dikira cicak atau apalah. Tapi pas dia pegang nih, kok anget sama dingin gitu. Terus dilihat dong sama dia, kok warnanya putih. Pas dicium, ternyata itu odol yang hilang. Lah kok bisa odol jatuh dari atas, kata si Dewi nih sambil mikir dia. Tiba-tiba ada yang ngebisikin dia dari kuping sebelah kiri nih. Gini guys suaranya, "Dewi." Tanpa basa-basi, dia langsung keluar dari kamar mandi. Kabur dia guys. Dia cepet-cepet tuh pakai baju, terus keluar buat nerusin sikat giginya. Dan di situ dia nggak berani lagi buat masuk ke kamar, terus ke kamar mandi. Dia cuman berani di depan TV. Itu pun jendela sama pintunya itu dibuka semua. Sampai wudhu sama sholat pun ya di depan TV sampai suaminya pulang. Nah, sekitar jam 4 sore, suaminya ini pulang guys. Dan si Dewi ini nggak cerita apa-apa sama suaminya, biar nggak takut dia. Oh iya, semenjak si Dewi sakit itu, mereka berdua ini nggak pernah tidur di dalam kamar lagi, tapi di depan TV. Karena si Dewinya ini takut, takutnya ya karena takut kemimpiin lagi sosok laki-laki tinggi besar itu. Singkat cerita, udah adzan Isya.
Nah, si Dewi ini buru-buru atau cepet-cepet wudhu, terus langsung sholat di kamar. Pas bagian rakaat ketiga, tiba-tiba ada suara yang manggil nama dia, persis seperti yang di kamar mandi. Suaranya ini gini guys, Dewi. Si Dewi ini kaget, saking kagetnya dia nggak bisa gerakin badannya. Mau teriak aja dia nggak bisa, padahal suaminya ini lagi nonton TV di depan. Nah, waktu suara itu hilang, barulah si Dewi ini bisa gerakin badannya lagi. Dia cepet-cepet ngeberesin sholatnya, langsung dia lari keluar. Pas si Dewi lari, suaminya ini nanya, "Kunaon ning?" Terus si Dewi jawab, "Nggak apa-apa nggak apa-apa." Padahal agak ketakutan dia. Enggak sampai situ aja guys gangguannya. Kata si Dewi, setiap malam, apalagi pas suaminya kerja malam, dia suka denger suara orang ngobrol di depan kontrakan. Pas diintip, nggak ada orang sama sekali. Terus ada suara orang lari di atas genteng, suara-suara di dapur. Dan anehnya, setiap si Dewi ini masak nasi, nasinya ini pasti bau dan langsung basi. Padahal dia ini baru bikin nasi waktu pagi, tapi pas sorenya nasinya ini kayak belendir-belendir gitu guys, terus bau pokoknya ya. Nah, karena gangguannya udah ekstrim, si Dewi dan suaminya ini pulang guys ke rumah orang tuanya. Terus dia cerita sama orang tuanya, terus dia minta tolong atau nyaet lah kalau bahasa Sundanya mah ke ustad. Terus dia dikasih air doa dan disuruh nuangin air di setiap sudut-sudut kontrakan sambil baca-baca doa dan sholawat Nabi, kayak apa ya, kayak ruqyah gitu guys, ruqyah rumah gitu. Oh ya, waktu itu padahal posisinya itu lagi bulan puasa. Pas mereka pulang lagi ke kontrakan, mereka ngelakuin lah apa yang disuruh sama ustadz tadi. Pas suaminya udah selesai nuangin air doa, tiba-tiba di depan pintu kamar, si Dewi ini ngelihat rambut panjang banget dari arah kamar sampai ke arah dapur. Tapi anehnya itu nggak ada kepala atau anggota badan lainnya. Terus yang lebih aneh, si Dewi doang yang lihat, suaminya nggak ngelihat apa-apa. Setelah kejadian itu, karena si Dewinya ini ketakutan banget, dia udah nggak pernah tidur di kontrakan kalau suaminya ini kerja malam. Terus suaminya juga sama, kalau si Dewi pulang, dia suka bawa temennya ke kontrakan buat temenin dia. Katanya sih dia juga sama, merinding-merinding disco gitu. Singkat cerita, setelah banyak gangguan di kontrakan itu, akhirnya suaminya ini ngobrol sama si Dewi buat mutusin nggak ngontrak di situ lagi karena dia kasihan ngeliat istrinya suka ketakutan terus. Terus si Dewi setuju buat pindah. Besoknya mereka ini langsung beres-beres barang nih. Terus suaminya ini ngobrol sama si Abah, jadi buat mutusin bahwa mereka ini nggak bakal ngontrak di situ lagi. Udah tuh beres urusannya sama si Abah. Pas ngangkut barang-barang ke mobil, si bapak sebelah ini nanya, "Mau pindah teh? Kenapa? Kok pindah? Padahal saya udah seneng loh, si teteh ada di sini, udah ada yang nemenin." Terus si Dewi jawab, "Iya pak, mau pindah ke yang lebih rame, biar nggak takut kalau ditinggal kerja malam sama suami." Si bapak nanya lagi, "Emang di sini kurang rame ya teh? Bukannya tiap malam rame teh? Ada orang ngobrol, cewek ketawa-ketawa, terus ada yang mandi juga lagi," sambil bercanda tuh si bapak. Pas dengar itu, si Dewi nggak bisa jawab, cuman bisa senyum-senyum malu gitu. Si bapak malah bilang begini lagi, "Makanya teh, saya kalau pulang kerja malam langsung denger dangdutan di radio, biar nggak denger suara yang aneh-aneh." By the way, si bapak ini kalau pulang kerja malam emang selalu dangdutan di radio, sampai-sampai volumenya itu kedenger ke kontrakan si Dewi sampai pagi tuh. Dalam hati si Dewi ngedumel guys, suwe nih bapak-bapak, berarti selama ini dia udah tahu bahwa kontrakan ini ada apa-apanya. Mereka berdua pun pindah. Jadi mereka berdua ini kurang lebih ngontrak di situ cuma 1 tahun. Dan setelah pindah, alhamdulillah nih guys, mereka berdua ini nggak pernah mengalami gangguan-gangguan lagi. Oke, dan cerita pun selesai.